Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya aku ucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga bagi teman-teman yang Allah berikan kesempatan berhaji tahun ini, hajinya menjadi mabrur dan berkah dalam kehidupannya. Buat teman-teman yang mungkin tahun ini belum berkesempatan untuk berhaji atau tapi udah berkurban, semoga Allah terima kurbannya dan menjadi kebaikan dalam kehidupan teman-teman dan menjadi keberkahan yang gak akan ada habisnya. Buat teman-teman juga yang mungkin belum bisa berhaji, belum mampu untuk berkurban, tapi semoga niat baik yang kita cita-citakan dari dulu Allah catat sebagai kebaikan, dan itu semoga bisa menjadi semacam awalan yang baik untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kali ini aku mau ngebahas, karena kita barusan aja Idul Adha, aku mau ngebahas tentang sebenarnya apa sih esensi dari Idul Adha itu sendiri. Karena setiap Idul Adha, tergantung ya umur kita. Misal umur aku yang 17 gitu kan, berarti udah 17 tahun yang aku lewatin untuk melaksanakan Idul Adha gitu. Tapi sebenarnya apa sih esensinya? Apakah cuma hanya sekedar berkurban, daging, dan hewan-hewan ternak, atau ada makna lain yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil hikmahnya? Jadi kemarin aku baru aja ikut kelas, ikut sebuah acara gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa esensi dari Idul Adha itu sebenarnya bukan hanya tentang hewan yang dikurbankan, tapi lebih daripada itu. Coba kita kilas balik ke masanya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, yang mana itu adalah perintah Allah SWT. Dari peristiwa itu kita bisa mendapati sebuah kesimpulan tentang ketaatan, kepatuhan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Bayangin teman-teman, seorang ayah yang udah lama menunggu anaknya lahir, ketika anaknya beranjak dewasa, itu harus dibunuh dengan tangannya sendiri. Teman-teman bayangin sesakit apa kayak gitu. Kalau di bahasa sekarang mungkin kita manusia bisa akan kayak, aku gak tega, itu anakku, dan lain sebagainya. Tapi dari peristiwa itu kita bisa mendapati sebuah insight tentang ketaatan, tentang kepatuhan, dan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dari situ kita memahami bahwa perintah Allah itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Bahkan bisa jadi terjal banget, bahkan bisa jadi itu sulit banget untuk kita lakukan, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau di masa sekarang, emang mungkin gitu kan kita mengorbankan atau kita seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mungkin. Aku kemarin aja satu tulisan gitu kan, pengorbanan kita mungkin gak akan seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi mungkin Ismailnya itu gitu kan, hal yang dikorbankan itu berbagai hal gitu kan. Sekarang mungkin kekayaan, mungkin harta, mungkin waktu, atau mungkin hal-hal lainnya yang kita korbankan kayak gitu kan. Atau mungkin waktu bersama teman-teman, yang dimana ketika teman-teman yang lainnya sibuk mungkin belanja, kemudian sibuk shopping, terus kemudian sibuk jalan-jalan, hangout, dan lain sebagainya, teman-teman memilih untuk memilih ikut kajian, mendengarkan podcast, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pengorbanan yang aku pikir nggak semua orang bisa gitu. Karena itu berat banget teman-teman. Dan ketika aku mengingat gitu kan ya, mengingat peristiwa ini lagi, kan peristiwa tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sejatinya ada satu karakter dimana itu tuh harusnya dimiliki oleh seorang muslim. Karakter itu adalah karakter keimanan. Keimanan yang seharusnya menjadi dasar dalam hidup kita kayak gitu kan. Keimanan yang menancap dalam diri kita itu harusnya menjadikan kita mematuhi apa yang telah Allah perintahkan, bukan malah menjauhinya, bukan malah tidak melakukannya, dan malah seolah kayak bertanya gitu, buat apa sih Allah merintahin ini kayak gitu lah, kok anda nanya siapa gitu kan ya. Jadi dari ini aku sadar bahwa di umur aku yang 17 kayak gitu kan,
setelah 17 tahun mengikuti atau melihat seremonial Idul Adha dengan segala hal di dalamnya, baik daging kurban dan lain sebagainya, sate, gulai dan lain sebagainya ya. Ternyata ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana kita menaati apa yang telah Allah perintahkan. Coba deh teman-teman, ya Allah, sekarang tuh aku sedih banget gitu kan, lihat saudara-saudara kita di Palestina yang ketika umat-umat lain berkorban dengan hewan kurbannya, mereka berkorban dengan anggota keluarganya, bahkan dengan dirinya sendiri. Aku nggak tahu ini tuh sampai kapan, dan rasa-rasanya kita nggak ada apa-apanya gitu dibanding mereka. Kita mungkin masih bisa bertemu dengan keluarga kita mungkin masih bisa untuk bersenda gurau, belajar, dan melakukan hal-hal yang kita suka lainnya gitu. Tapi mereka di sana enggak. Dan ya, aku ingat kata-kata Profesor Dr. Fatah El-Awaisi, beliau mengatakan liberation of mind before liberation of land. Ya walaupun nggak mudah gitu kan, tapi aku menyadari bahwa jika kita belum bisa seperti saudara-saudara kita di Palestina yang mengorbankan jiwa raga mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertamanya kaum muslimin gitu kan. Coba deh kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, kita mulai korbankan dari hal-hal yang kecil dulu, semisal waktu kita nih, waktu luang kita. Coba korbanin dikit buat belajar lebih tentang Baitul Maqdis, mendengarkan podcast tentang Baitul Maqdis, atau gimana caranya kita untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Di momentum ini, di hari raya Idul Adha yang menurut aku lebih dari sekadar pengorbanan, lebih dari sekadar daging hewan kurban, aku berharap teman-teman di sini bisa untuk terus aware gitu ya tentang saudara kita di Palestina dengan hal-hal kecil yang teman-teman lakuin gitu. Bisa boikot, itu kan otomatis mengorbankan hal-hal yang kita suka kayak gitu kan. Mulai dari hal kecil dulu, karena aku percaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan terus menerus dan tidak akan berhenti ketika niatnya benar dan kita niatkan itu untuk Allah SWT. Dan kemudian ketika kita udah berusaha untuk mengorbankan apa yang kita suka gitu kan ya, otomatis kalau kita boikot kan ada nih hal-hal atau barang-barang yang kita suka gitu. Coba deh cari penggantinya, cari kayak alternatifnya gitu kan. Sekarang udah banyak gitu kan alternatif lain gitu. Karena ternyata banyak teman-teman yang brand yang tidak terafiliasi dengan Israel, cuman kurang dilirik aja gitu. Tapi coba kalau kita mau mencari, insya Allah akan mendapatkan. Kemudian korbanin waktu kita, korbanin waktu luang kita, waktu tidur kita yang berjam-jam mungkin gitu kan. Coba deh luangin minimal ya. Kalau aku tuh nggak muluk-muluk banget sih, bahkan untuk baca buku aja itu mungkin sekitar 15 menit aja, atau kalau lagi rajin itu bisa sejam. Itu coba, yang penting konsisten, bukan waktunya, bukan kuantitasnya yang banyak, berapa menit, berapa jam, tapi bagaimana kita menjaga konsistenan itu untuk melakukan kebaikan. Karena yang susah itu bukan memulai, tapi konsisten itu. Kemudian bisa juga dengan korbanin harta kita, dengan misal donasi atau kemudian membeli hal-hal yang untuk kebaikan saudara-saudara kita di Palestina, atau kemudian kita mengorbankan harta kita untuk minimal peduli kayak gitu sama perjuangan saudara-saudara kita di sana. Jadi sebenarnya makna yang mau aku sampaikan gitu kan, makna yang lebih dari sekadar hewan kurban adalah tentang bagaimana ketaatan, kepatuhan, pengorbanan, dan menjadikan karakter kita sebagai karakter pemuda idaman peradaban. Karena kita guys, itu tuh sangat berperan dalam perbaikan dunia ini. Di tengah dunia yang carut marut gitu kan, di tengah dunia yang kacau balau, aku berharap kita masih bisa terus istiqomah untuk melakukan ketaatan, menyebarkan kebenaran, dan
dan terus melakukan kebaikan-kebaikan itu meskipun nggak banyak orang yang melihat. Tapi percayalah, Allah akan melihat segala apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan untuk saudara kita di sana, dan untuk li'la'i kalimatillah atau meningkatkan Allah agar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa tegak di muka bumi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.